NSU tuh kayak terkenal lebih susah gitu dibandingin. Mohon di highlight teman-teman. Yang mau ke NSU mohon di highlight. Hai guys, I'm Misty and welcome to my channel. Jadi di video kali ini akan ada segmen spesial di Ristik Crispy, yaitu Jurusan Talk. Nah, Jurusan Talk sendiri kita akan ngebahas tentang jurusan-jurusan di Rusia, terutamanya di NSU, karena sekarang kuliah di NSU, dengan teman-teman kita yang sekarang lagi ada di Rusia. Nah, untuk episode pertama kali ini kita akan bahas tentang gimana sih kedokteran di NSU. Nah, yang pertama ini ada udah ada satu orang yang jadi narasumber pertama kita, yaitu Halo semuanya, gue Audi, gue jurusan kedokteran di Novosibirsk State University. Kebetulan sama Risti. kalian sama ya. Kalau nggak sama kita nggak ketemu sekarang begitu Bapak. Tahun pertama, sekarang semester 2. Oke. Nah, ini banyak banget nih Audi. Jadi Audi ini teman satu angkatan aku. Jadi kita sama-sama semester 2, masuknya barengan. Kemarin potfeknya di mana Audi? Di Ciamis itu di daerah Pegunungan Ural. Nah, kesibukan kamu sekarang apa sih selain ngampus? Selain kampus ya ada part time ngajar online. Ngajar apa tuh? Ngajar Olimpiade Biologi. Oke, ini ya kalau misalkan mau silakan di PC di bawah. Mohon ini saya kasih Instagramnya boleh. Silahkan. Kayak ngajar, bikin soal juga ada. Bikin soal untuk pelatihan Olimpiade. Pinter. Biasa aja. Lanjut. Terus aktif di PP Rusia atau Perwira Rusia. Sebagai apa nih? Boleh dong promosi gitu. Sebagai anggota divisi kemahasiswaan dan juga aku alhamdulillah menjabat di sekretaris PCI Muhammadiyah Rusia. Nah, itu. Terus apa kesibukan lainnya? Ekskul. Di sini aku ekskul badminton. Kemarin menang guys lomba badminton. Mantep kali teman. Ini saya kasih fotonya ya nanti setelah ini ya. Tolong dilihat aja nih. Oke, lanjut. Ngebantu dia nge-YouTube. Oh iya, ngebantu ke YouTube ini juga ya, salah satu talent kita nih. Oke, nah jadi banyak banget nih teman-teman yang nanyain tentang kuliah kedokteran, utamanya di NSU gitu kan, karena NSU salah satu kampus yang top di Rusia dan banyak banget yang nanya gimana sih kuliah kedokteran di NSU gitu kan. Kenapa Audi tuh pilih NSU dan kenapa pilih jurusan kedokteran? Jadi awalnya tuh gue ada pilihan berat itu ya, untuk dua pilihan yang sebenarnya tuh sulit untuk digabungkan, kayak mau kuliah di luar negeri dan dapat kedokteran. Dan ya dari itu gue mikir salah satu jalan itu adalah ke Rusia yang cukup bisa dijangkau dengan beasiswa. Misalnya dengan negara lain tuh dengan uang ya, harus misalnya kayak ke Jerman atau misalnya ke Amerika. Untuk beasiswa tuh susah ya satu kedokteran. Terus kenapa milih NSU? Gimana ya? Gimana ya? Ini kita juga nggak tahu gimana gitu loh. Jadi ya lihat-lihat tadi ranking untuk universitas kedokteran sendiri di Moskow juga ada yang bagus, ada nama Sechenov sama Pirogov itu, tapi dia itu bagus hanya untuk di rank universitas jurusan kedokterannya aja. Sementara kalau di NSU tuh lebih merata ranknya. NSU ini dia peringkat ketiga di Rusia. Dan untuk kedokteran sendiri juga nggak beda jauh ranknya dengan yang di Sechenov ataupun yang di Pirogov itu. Jadi istilahnya ya hampir sama gitu ya, Iya. jadi nggak terlalu signifikan bedanya. Terus kalau di sini ya kedokteran, kalian seperti yang kalian tahu, kedokteran sendiri di Indonesia itu ya susah. Kayaknya di mana-mana kedokteran emang susah gitu. Apalagi ya dengan bahasa yang kalian baru belajar kurang dari setahun kan, terus kalian masuk ke kedokteran, ini apa, belajar anatomi pakai bahasa Rusia, kalian udah harus ngafalin, terus kalian harus bisa jelasin kan pas pelajaran anatomi. Terus kan seperti kayak tahun pertama kedokteran masih ada dapat fisika, matematika, kimia masih dapat, dan ya itu juga susah. Bukan susah sih, nggak mudah, tapi ya semester 1 lewat, semester 2 insya Allah lewat. Ya, bisa bertahan ya meskipun nangis-nangis ya dia. Nah, oke, itu tadi lah sekilas ya kenapa pengen kedokteran dan kenapa di NSU. Terus oke lah, mungkin kita bisa lebih general ya kuliah kedokteran di Rusia itu gimana. Terus lebih spesifik lagi kenapa di NSU itu gimana gitu. Kalau untuk di NSU sendiri dengan yang di Rusia lainnya ya, NSU tuh kayak terkenal lebih susah gitu dibandingin. Mohon di highlight teman-teman. Yang mau ke NSU mohon di highlight. Terus untuk perbedaan dengan univ lain, di NSU kan dia termasuk univ yang tadinya itu banyak di riset ya, dan itu mungkin mempengaruhi yang kayak pelajaran-pelajaran sains pas di kedokterannya itu juga grade-nya lebih tinggi dibanding di univ lainnya. Kayak misalnya di matematikanya di univ lain tuh nggak sedalam yang di sini. Perbedaan dengan di Indonesia, kalau di sini dia sistemnya tuh kan 6 tahun pelajarannya. 3 tahun pertama itu masih ada pelajaran kayak
tadi aku bilang kimia, matematika, kemudian ya data dasar medis juga dapat. Kemudian mulai tahun keempat ke atas sampai tahun ke-6 mulai untuk setengah-setengah, jadi setengah praktik di rumah sakit, setengah lagi pelajaran juga. Dan untuk setiap musim panas di sini kita ada praktek musim panas di rumah sakit. Jadi misalnya tahun pertama kita membantu suster, kedua ketiga lebih tinggi lagi tingkatannya sampai kita membantu dokter kayak gitu. Oke, terus tadi kan katanya 6 tahun ya Audia. Itu apakah udah bisa langsung praktek atau tetap harus atau gimana nih? Aku juga kurang tahu sih gimana sistem di Indonesia. Mungkin bisa tolong diperbandingin gitu. Jadi ya, untuk yang pengen ambil kedokteran di luar negeri, terutama di Rusia, ya kalian harus pikir 2, 3, 4 kali ya. Soalnya kalian tahu sendiri dengan peraturan yang ada di Indonesia sekarang, untuk orang yang ambil kedokteran di luar negeri untuk kembali ke Indonesia itu lebih susah karena ada harus penyetaraan lah, kemudian nanti ada harus magang lagi, dan cukup memakan waktu dan memakan duit juga lagi katanya. Tapi menurut kamu kuliah kedokteran di sini tuh worth it nggak sih? Iya, worth it ya untuk pengalaman ya, karena pengalaman yang kalian dapatkan itu pasti berbeda di Indonesia maupun di luar negeri. Kembali ke masing-masing karena udah mikir ini udah mau di luar negeri, kita ada lebih ada kurangnya, di Indonesia juga ada lebih ada kurangnya juga kan. Jadi inilah preference masing-masing ya. Nah tadi kan sempat kamu singgungkan Audi kalau NSU tuh susah. Kayak kasih gambaran lah biar teman-teman juga tahu susahnya tuh kayak gimana sih contohnya gitu. Susahnya ya, anggap aja kayak kamu kuliah di setara dengan UI atau ITB. Ya aku juga nanya kan nih materi semester 1 aku nih. Terus nanya ke teman gue, aku yang di ITB, ini materi gue semester 2 semester 3. Jadi udah ini ya, udah beda ya perbandingannya ya. Materinya juga udah lebih maju ya dibandingkan sama teman-teman semester lain. Terus banyak kemarin juga yang bilang dulu sih waktu sebelum aku ke NSU, kalau misalkan NSU itu kampus yang hobi nge-DO orang. Nah gini gimana Audi, bisa tolong dikasih penjelasannya apakah itu benar atau tidak? Untuk nge-DO ya, di sini tuh yang kena DO kalau misalnya dia 2 ujian nggak lulus, dan ujian yang nggak lulus itu kan mereka bisa ngambil ujian ulang lagi, itu bisa dapat 2 kali kesempatan. Bahkan kalau misalnya kita ngomong ke dekan bisa dapat lebih dari 2 kesempatan itu. Orang Rusia bahkan kena DO juga. DO. Padahal baru semester pertama ya ini kemarin. Kamu kelas 1 fakultas 1 jurusan udah berapa orang kira-kira? Entah, 1 jurusan ada sekitar 5 orang. 5 orang udah. Kalau jurusanku, aku nggak 1 jurusan, aku nggak tahu sih, tapi di grupku sekitaran 20 orang tuh udah ada 3. 20 orangan ya. 20 orang lain sebelah nggak tahu udah berapa udahan. Nah, ya lanjut. Mau ngomong apa tadi kamu? Terus tadi kan udah singgung ya apa namanya preference masing-masing kan. Nah aku mau tahu nih, kalau nggak enaknya itu apa sih, atau yang ngebikin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman buat nggak kuliah kedokteran di sini? Pertama ya lebih susah, jelas. Susah benar. Kemudian setelah lulus ya kalian bakal kayak digantung. Kalau misalnya pengen balik ke Indonesia. Kemudian ya kendala utama ya kayak seperti mahasiswa Indonesia di Rusia lah itu adalah bahasa. Kamu belajar pakai bahasa Rusia ya dia? Iya. Kendala bahasa itu yang paling susah, dimana kita belajar dengan bahasa yang kita tuh belum kenal dengan baik kan. Benar. Bahasa Rusia itu sehari-hari aja kadang-kadang masih belum tahu secara menyeluruh, apalagi bahasa saintifik gitu kan ya. Apalagi di sini tuh sistem ujiannya kan kebanyakan sambil kita ngomong lisan. Jadi kita harus bisa menjelaskan apa yang di pikiran kita secara lisan. Itu kalau yang itu berarti bisa dijelaskan nggak Audi gimana sih sistem ujiannya kalau misalkan di NSU tuh? Jadi untuk ujian itu kan tergantung, ada ujian tertulis, ada juga ujian yang tadi lisan itu. Kayak kalau ujian lisan biasanya dikasih kayak apa sih yang bakal keluar, kayak 50 soal atau sampai 100 soal yang bakal kisi-kisi keluar. Gitu ya. Dari kisi-kisi itu paling cuman kayak beberapa kalimat. Nanti pas ditanya lisan kita harus bisa jelasin itu kayak 5-6 kalimat atau bahkan lebih gitu. Ya terus nanti ditanya kan, habis satu pertanyaan lewat dia menyerempet ke pertanyaan lainnya. Jadi kayak satu pertanyaan itu bisa sampai 3-5 pertanyaan. Waduh. Terus tadi kamu udah nih sisi negatifnya. Kalau misalkan sisi positifnya apa? Sisi positif ya. Mikir dulu. Gak ada. Ya sisi positifnya kalian mendapat pengalaman hidup yang nggak bisa dinilai. Contoh adalah dengan hidup di kota yang sedikit orang Indonesia. Sedikit orang Indonesia cuma berapa ini satu ini? Kita tuh cuma 8 orang kayak sih, aku lupa. Itu pun nggak semuanya mahasiswa. Survival skill-nya harus tinggi banget. Bisa jalan-jalan juga, itu plus Tapi jangan jadikan alasan utama ya, karena jalan-jalan itu sangat sedikit sekali porsinya ya. Kemudian ya kalian bisa mengenal dengan bahasa baru kan, bahasa Rusia.
yang ada yang beasiswa Beasiswa S1 bener, itu yang nilai jadi plusnya. kunci. Ya itu nilai plus kan, baru saya Iya. nilai plus beasiswa gitu. Karena memang jarang banget S1 yang offer beasiswa full tuition aja sedikit loh kalau misalnya teman-teman cari itu. Karena kebanyakan mereka itu ya biasanya potongan beasiswa gitu. Padahal potongan beasiswa kelihatannya gede nih, berapa US dollar. Ternyata yang dibayar loan tanggungan mahasiswa itu jauh lebih banyak lagi. Jadi itu salah satu nilai plus sih kenapa ke Rusia kayak gitu. Ya di sini bisa hidup kayak di Bandung atau Jogja. Bener-bener kayak di Jogja Bandung gitu masih dapat. Tapi nggak ada sih pecel 10 ribuan, nggak ada di sini, mohon maaf ya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang kuliahnya. Nah, sekarang mungkin kayak lifestyle-nya gimana? Sebagai kita kan tahu kan namanya mahasiswa kedokteran tuh sibuk banget kan. Kalau di Indonesia kan mereka tipikal orang-orang yang istilahnya kalau kita bilang jarang banget diajak keluar atau misalkan susah banget punya waktu luang. Nah, kalau Audi sendiri di Rusia gimana sebagai mahasiswa kedokteran? Terus mungkin kayak di kelas itu gimana sih sama teman-teman kamu kayak gitu? Kamu juga kalau nggak salah di grup kamu cuman kamu doang nggak sih yang international student? Jadi mereka kayak dipisah-pisah gitu ya, tiap grup international student nggak boleh banyak-banyak. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Audi gimana lifestyle-nya? Kalau di kelas aku minta catatan teman sih kadang. Tadi ini apa sih di kelas? Nanti dia bisa jelasin di chat atau misalnya setelah kelas itu datang ke dia minta jelasin itu, atau misal ke gurunya juga kadang-kadang guru tuh ada yang membantu, ada yang nggak membantu juga sih. Bali ya tipenya masing-masing beda-beda. Ada yang kayak nyamain kita nih sebagai orang asing, jadi dia ngasih keringanan sedikit lah. Tapi ada juga yang kayak nyamain kita udah kayak orang Rusia, kamu udah di sini ya udah kamu sama kayak yang lain. Jadi mereka nggak ada ini ya kayak bukan berarti dengan kita internasional terus itu menjadi salah satu excuse kita buat nggak berusaha semaksimal mungkin, karena mereka juga mikirnya kita ya udah kamu sama orang Rusia. Tapi mereka tuh bakal menghargai kalau kamu tuh menghargai. berusaha. Tapi kelihatan kok kalau orang yang belajar dengan yang nggak belajar. Itu kayak memacu diri gua tuh biar selanjutnya bisa menyiapkan diri lebih baik di matkul itu. Terus gimana nih kalau misalkan social life sama teman-teman? Apakah kamu ngerasa ada diskriminasi atau teman-teman kamu kayak ngebedakan kamu atau justru malah sebaliknya? Jadi teman-teman tuh pada sering nanya sih, "Oh, kamu kenapa di sini? Apa yang bikin kamu pengen di sini?" kayak gitu kan. Tadi kan udah dijelasin apa aja. Terus kayak mereka tuh ngeliat ini orang kok keren banget gitu. Dia dari Indonesia datang ke Rusia gitu. Terus ya ada beberapa kali sih nongkrong bareng teman-teman Rusia, ada cukup baik kan dia bilang kalau ada yang nggak ngerti bisa nanya-nanya. Oke, kalau gitu. Nah, Oh iya, NS tuh stipendinya lumayan tinggi. oh ya, nilai plus lagi ke ada stipendinya lumayan tinggi. Berapa ya Bu Bapak? 3.265. Benar sekali. Itu 1 bulan. Terus dormitorinya juga bagus banget buat international student dan murah ya nggak sih? Iya, sekitar 1.000 rubel. 1.000 nggak sampai, bahkan aku tuh bayar buat 6 bulan 1 semester tuh cuma 4.000. Jadi ya murah. Oh, tadi soal stipendi ada itu ya termnya juga. Ya asal Iya. kalian nilainya 4, 5. Di NSU itu kita memang bener-bener dituntut buat ini nggak sih nilai tinggi. Iya. Karena kalau nilai kalian jatuh, bye-bye, uang nggak ada, itu nggak turun itu uang. Kemarin gue kan yang ada yang nggak lulus kan, jadi stipendi gue di bulan Januari itu turun ke 2.300. Gue juga, gue kemarin ada 2 mata kuliah yang dapat nilai 3 dari 5. Stipendi gue bulan Februari turun jadi 2.300 juga. Sedih kan sih, itu gue dengar udah iya dikit sama dikit. Terus kalau misalnya kalian dapat 5 semua bisa naik lagi Nah, sih. benar 5 itu maksimal ya. Oke. Tapi ya harus usaha. Ya paling ngesot sih pingsan dikit ya, kali bangun lagi nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu. Nah mungkin ini terakhir nih Audi sebelum kita selesai, kamu boleh deh kasih satu last speech gitu buat teman-teman yang tertarik masuk kedokteran di NSU. Jadi yang pengen masuk kedokteran di NSU atau kedokteran di Rusia, ya kalian banyak ngobrol-ngobrol sama kenalan kalian yang dokter. Cari Banyak info tanya. sebanyak-banyaknya. Ya Bener-bener. kalian bikin plan A, plan B kalau misal kalian pengen keluar, oh kalian pengen kerja di negara mana gitu kan. Bisa sih setelah lulus ya, bisa mau kerja di Uni Eropa atau misalnya di Amerika, tapi kan tetap aja ada ujian lagi atau ada hal-hal lain yang memang harus kalian lakukan karena saingan kalian tuh banyak, nggak cuma kalian doang. Kemudian kalau misalkan kalian nanti kembali ke Indonesia, ya kalian juga harus siap dengan penyetaraan itu. Dia tuh siap mental sih, karena kalau kalian mentalnya down dan nggak bisa bangkit lagi itu bakal bakal bikin kalian stres dan depresi. Bener.
Oke, kalau gitu, nah itu tadi perbincangan kita dengan teman kita Audi yang saat ini sedang kuliah kedokteran di NSU di Rusia. Kalau teman-teman tertarik, boleh banget nih teman-teman komen, misalkan, oh saya tertarik, atau teman-teman mungkin mau tanya-tanya nih, boleh banget juga di kolom komentar. Makasih banget buat teman-teman yang udah ngikutin episode kita kali ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga channel aku di Ristik Crispy di sini. Itu aja, thank you for watching and have a nice day. Dadah.